goed. Zeker als team heel erg compact. We hebben de dingen besproken deze week, hoe we in een laag blok moeten spelen. Ik denk dat het heel goed is gelukt. Dalam laga melawan China masih menimbulkan pertanyaan besar bagi seluruh pecinta sepak bola Indonesia tentang rotasi pemain. Kekalahan timnas dari China dengan skor 1-2 di kualifikasi Piala Dunia itu mengundang sorotan besar. Pertandingan yang berlangsung ini menjadi momen krusial bagi kedua tim yang bersaing di grup C. Timnas Indonesia yang sebelumnya meraih hasil imbang melawan Bahrain menghadapi tekanan untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen. Dalam pertandingan ini, pasukan Sintayong memulai dengan formasi defensif 5-4-1. Berusaha mengatasi serangan cepat tim tuan rumah. Atas kekalahan itu, publik kaget. Max Helger beberkan hal ini. Max bermain sejak menit pertama saat timnas Indonesia melawan China. Ia mengisi pos lini belakang timnas bersama Jay Ijes dan Calvin Verdong. Max sebenarnya tampil apik selama interval pertama, namun pemain berusia 23 tahun itu merasakan sakit pada pergelangan kakinya, hingga akhirnya ia ditarik keluar dan digantikan Rizky Ridho. Max juga turut memberikan komentarnya saat timnya kalah. "Aku tak biasa memainkan sistem 3 back bersama FC Twente. Aku terbiasa tampil dengan formasi 4 back, di mana dirinya menempati posisi pos back tengah. Sistem formasi yang dipakai FC Twente jelas berbeda dengan Sintayong. Aku belum terbiasa dengan sistem 3 back yang dipakai formasi pelatih, membuat dirinya masih menyesuaikan waktu yang tepat dalam hal transisi bertahan ke menyerang dan sebaliknya. Sudah lama tak bermain di back sayap kanan. Saat laga menghadapi China, aku lebih terlihat bermain sebagai back sayap kanan karena posisinya yang begitu melebar meski di atas kertas adalah back tengah. Pelatih memberikan instruksi tersebut karena melihat aku pernah menempati pos back sayap kanan dalam beberapa kesempatan di klub. Meski terlihat defensif, gaya permainan Indonesia cenderung agresif ofensif dan justru kesulitan sendiri karena itu. Gol pertama China dicetak di menit 21, diikuti oleh gol kedua yang memanfaatkan counter attack pada menit 44. Indonesia baru bisa memperkecil ketinggalan lewat gol Tom Haye di menit 86, namun tak cukup untuk menyamakan kedudukan. Melihat jalannya pertandingan, permainan yang terlalu terbuka justru menyulitkan timnas. Sintayong pun mengubah susunan pemain dan strategi dari laga sebelumnya melawan Bahrain, ketika Indonesia bermain lebih defensif dan pragmatif. Namun saat melawan China, meskipun formasi yang digunakan tampak defensif, tim justru memberikan ruang yang cukup bagi lawan untuk mengembangkan permainan. Pada babak pertama, Indonesia kebobolan 2 gol. Gol pertama lewat kesalahan lini belakang, gol kedua lewat serangan balik cepat yang menunjukkan ketidakmampuan tim dalam mengatur posisi dan menjaga lini belakang ketika berusaha melancarkan serangan. Timnas Indonesia terlalu agresif, dampaknya justru lengah di lini belakang. Selain itu, permainan agresif juga tak diikuti dengan lini serang yang efektif. Satu kesalahan krusial yang terjadi dalam pertandingan ini adalah kurangnya komunikasi antar para pemain. Pemain timnas terlihat sering terjebak dalam posisi yang tak menguntungkan, terutama saat menghadapi serangan balik cepat dari China. Ketidakpaduan ini memberikan kesempatan bagi lawan untuk mengeksploitasi celah dan mencetak gol dengan relatif mudah. Meski tujuan dari pendekatan ofensif adalah untuk menekan lawan, Indonesia tampaknya tak dapat mengimbangi intensitas pertandingan yang dibutuhkan. Para pemain berusaha terlalu keras untuk menyerang tanpa memperhatikan keseimbangan tim, sehingga ketika bola hilang, mereka kesulitan kembali ke posisi bertahan. Hal ini memberikan China peluang untuk melakukan serangan balik, yang berujung pada kebobolan gol. Agresivitas tanpa kontrol menjadi salah satu penyebab utama timnas kesulitan bermain menghadapi tuan rumah. Selama pertandingan, Indonesia terlihat kesulitan dalam mengatasi tekanan yang diberikan. Taktik permainan yang tak terencana dan tergesa-gesa menyebabkan pemain Indonesia melakukan kesalahan teknis, seperti kehilangan bola di area berbahaya. Situasi ini pun menciptakan lebih banyak peluang bagi China yang akhirnya memanfaatkan situasi tersebut untuk mencetak 2 gol. Bagi Indonesia, mereka harus segera bangkit karena bulan November nanti sudah ada Jepang dan Arab Saudi yang menunggu di depan mata. Hasil positif di 2 laga itu menjadi modal penting demi misi lolos ke Piala Dunia. Sintayong pun mengakui bahwa Indonesia datang ke China dengan motivasi yang tinggi. Mereka dalam ambisi meraih poin penuh setelah baru ditahan imbang oleh Bahrain. Apalagi skuad Garuda memiliki misi untuk mengunci 4 poin pada bulan Oktober ini. Para pemain sebenarnya kemarin saat melawan Cina sangat baik, ungkap Sintayong. Ia mengakui bahwa secara hasil mereka kalah dari China, namun permainan Indonesia sudah cukup solid. Bermain di kandang lawan, mental semua pemain cukup tangguh dan bermain menyerang. Hal ini yang menjadi sisi positif di balik kekalahan. Walau skor kita kalah, namun secara isi pertandingan kami sangat baik dan tak ada ciut sama sekali lanjutnya. Sintayong akan segera mempersiapkan timnya dengan maksimal untuk pertandingan berikutnya. Targetnya adalah dapat meraih hasil maksimal saat kembali bertemu dengan Bahrain dan Cina. Bermain di kandang, skuad Garuda tentunya akan lebih nyaman dan optimis meraih hasil maksimal. Dia optimis mereka bisa mencapai target tersebut demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia pun akan kembali bertugas pada bulan November melawan Jepang dan Arab Saudi. Apalagi pertandingan berikutnya Bahrain dan China itu
akan dilakukan di kandang kami, jadi kami akan mempersiapkan tim untuk mendapatkan kemenangan, ungkap Sintayong. Karena STY sudah menggunakan sepanjang babak kedua, pergantian itu pun dilakukan untuk memasukkan Malik Rizalti dan Pratama Arhan. Harus diakui Asnawi tak bermain di level terbaiknya saat diturunkan sebagai starter. Namun Sintayong tidak segera menarik keluar kapten timnas Indonesia itu. Ia sering kehilangan momentum ketika timnas menyusun serangan. Meski demikian, Sintayong masih mempercayakan posisi tersebut pada Asnawi hingga menit ke-85. Sintayong memutuskan menempatkan Rizky Ridho sebagai cadangan dalam laga melawan China. Hal ini jelas lantaran Sintayong ingin memberi ruang pada Sain Patinama sebagai wingback namun tak ingin menempatkan Calvin Verdong sebagai pemain cadangan. Padahal setelah Jordi Amat dipastikan cedera, banyak yang meyakini Ridho bakal main mendampingi Ijes dan Miss Haiger. Sebagai bek tengah, Rizky Ridho baru bermain di awal babak kedua saat Indonesia sudah ketertinggalan 2 gol. Di laga ke depan, Sintayong memang sepertinya harus memilih memainkan salah satu Calvin Verdong ataupun Sain Patinama sebagai wingback kiri dan tidak mengorbankan posisi bek tengah agar keduanya dapat bermain bersamaan. Selanjutnya setelah laga, Sintayong mengungkapkan pendapatnya antara timnas Indonesia. Ada beberapa hal yang disesalkan Sintayong sebagai pelatih. Seperti yang diberitakan, timnas gagal meraih kemenangan atas China. China berhasil membobol 2 kali gawang timnas Indonesia. Sementara skuad Garuda hanya mampu menambah 1 gol lewat lemparan Pratama Arhan yang dieksekusi langsung oleh Tom Haye. Di dalam konferensi pers usai pertandingan, Sintayong mengakui ada penjelasan yang ia rasakan saat pertandingan berlangsung. Ia menyoroti soal permainan timnas China selama pertandingan yang tak pernah disangkanya. Karena kami kalah di pertandingan ini, aku tak ingin membuat banyak alasan, ungkap Sintayong. Meski demikian, ia mengakui ada hal yang tak pernah terpikirkan olehnya. Aku tidak pernah menyangka China untuk melakukan permainan sepak bola yang sangat klasik, bola-bola panjang, dan kick and rush. Ujar pelatih Korea Selatan ini. Itu sedikit disayangkan. Dirinya juga menambahkan alasan timnas Indonesia kebobolan di gol pertama karena ada kesalahan di lini pertahanan. Kesalahan itu yang menjadi alasan besar akhirnya skuad asuhan Sintayong gagal meraih kemenangan. Aku sebenarnya mengapresiasi permainan China. Lain kali kami akan melakukan persiapan yang lebih baik, ungkapnya menambahkan. Kekalahan itu membuat poin Garuda di klasemen sementara grup C sama dengan China. Meski demikian, ranking kedua negara belum berubah dari pertandingan sebelumnya. Indonesia berada di peringkat ke-5, sedangkan China berada di peringkat ke-6.